Saya bertemu dengan istri itu pada tahun 2003. Kebetulan istri saya itu adalah salah satu jemaat, khususnya yang di youth ya, yang saya layani juga. Saya diberitahu oleh teman-teman bahwa istri saya ada sakit gitu ya, karena saya lihat dia sering tangannya bergetar-getar gitu. Terus saya tanya sakitnya apa, mereka bilang namanya Parkinson gitu. Kemudian saya punya hati untuk berdoa, dan sejak itu mulai ada rasa yang sungguh-sungguh saya mencintai dan mengasihi istri saya. Singkat cerita, kami menikah. Saya berpikir kalau punya istri itu enak gitu. Bisa bantuin nyuci, bantuin nyetrika, bantuin masak. Tapi ternyata semua terbalik. Setelah saya menikah dengan istri saya harus nyuciin baju saya, baju istri saya. Harus masakin istri saya untuk masak untuk saya, nyetrika dan sebagainya. Semua pekerjaan rumah itu saya kerjain. Karena istri saya ternyata dia nggak boleh capek, nggak boleh letih, nggak boleh tegang gitu. Jadi kalau dia kaget atau dia tegang, tiba-tiba bisa jatuh ke belakang gitu. Saya kaget, saya tahu memang dia ada sakit gitu ya. Cuma saya tahu sakit cuma getar-getar, yang lain saya nggak tahu. Bahwa dia nggak bisa nyuci, nggak bisa masak, nggak bisa ini semua saya nggak tahu. Berjalannya waktu setelah pindah ke Aceh, kami terus rajin berdoa dan percaya Tuhan sembuhkan, ternyata sembuh memang. Nah, ketika hamil anak kedua baru ada masalah. Ketika mendengar dia hamil, dia tegang, sehingga dia harus konsumsi obat kembali gitu. Obat sarafnya itu. Sementara kalau dia minum obat itu berpengaruh kepada janin bayinya yang sudah berumur 2 bulan waktu itu. Menurut diagnosa medis, mereka memberi vonis bahwa janin bayinya nanti kalau lahir sebagai bayi akan cacat. Pasti dia bilang. Karena obat yang konsumsi itu cukup keras ya. Jadi dilema. Dokter menyarankan kandungannya harus digugurkan. Kalau ini memang dari Tuhan, bayi ini, Tuhan tolong pelihara. Kami tidak akan menggugurkannya. Dan dokter itu juga bertanya, Bapak gimana keyakinannya? Saya bilang, saya yakin Tuhan yang memberi, Tuhan pasti menjagai. Lanjutkan, kata dokter itu. Masa bersalin itu, istri saya teringat lagi dengan vonis dokter itu. Bahwa anaknya lahir, cacat pasti, kemudian ada kemungkinan dia meninggal. Naik tensi darahnya. Sampai dia keringat nggak bisa berhenti. Terus kakinya itu bisa bengkok jadinya karena dia tegang. Jadi saya harus megang, kakinya itu harus saya goyang-goyang terus, angkat naik, angkat turun, supaya dia menjadi tenang. Mertua saya di luar nangis-nangis terus gitu. Terus kami berdoa, saya bilang ya semua dari Tuhan lah gitu. Percaya sama Tuhan, Tuhan pasti tolong kita gitu. Dan setelah 2 jam, puji Tuhan, saya dipanggil untuk naik ke atas lagi ke ruang operasi. Terus dipanggil, anaknya udah lahir katanya. Bayangan anak yang keluar ini seperti apa gitu. Saya lihat anak saya, langsung saya periksa semua jari. Pertama saya periksa jari-jarinya. Saya hitung dari jempol sampai ke jari kelingking. Lihat kaki dan tangannya semua ada. Udah senang kali. Saya periksa lagi lubang telinganya semua. Ada berlubang atau tertutup enggak. Jadi ternyata puji Tuhan semuanya lengkap gitu ya. Tapi masih ada masalah, istri saya belum sadar gitu. Saking khawatir, saya bilang gini, Tuhan zaman sekarang susah cari istri seperti itu. Saya bilang, udah nggak ada lagi, tolong selamatkan istri saya bilang gitu. Ya 1 jam kemudian saya dipanggil dokter untuk datangi istri saya dan semuanya berjalan dengan baik.